saya Bondi di Let's Do Simple Go Green. Ini video pertama aku ngebahas soal tanaman. Ya, ngebahas soal tanaman ini sebetulnya saya buat sesuai dengan pengalaman yang aku udah jalanin, yang udah aku treatment selama kurang lebih sih 2 tahun terakhir ini ya, dari 2018 sampai sekarang. Oke, aku akan bantu beberapa temen nih, para pencinta Go Green ataupun para newbie yang pengen nyoba pelihara ataupun adopsi tanaman hijau dan lucu dan menggemaskan dan gak ribet. Apa aja itu? Ada deh. Oke, aku akan kasih tahu ya beberapa tanaman yang udah aku klasifikasikan sesuai dengan pengalaman aku selama 2 tahun ini. Tanaman-tanaman untuk cocok banget untuk para pemula ataupun para newbie, para pejuang awal Go Green di Let's Do It Simple Go Green. Oke, tanaman pertama yang akan aku bahas itu tanaman jenis Philodendron. Wah, Philodendron namanya cukup unik dan itu sebetulnya bahasa Latin, bahasa dari Yunani, bahasa Latinnya Yunani. Philo itu artinya bentuk, dan dendron itu kalau nggak salah warna. Itu aku baca di Wikipedia, di Google ada, bisa kalian googling. Karena tanaman jenis ini punya berbagai macam jenis, varietas, bentuk, warna, dan harganya macam-macam juga. Philodendron itu ciri khasnya yang saya tahu, yang pasti dia punya keunikan tersendiri dari tanaman-tanaman lain. Contohnya ada yang sobek-sobek lah, ada yang bolong-bolong lah, ada yang warna-warni, ada yang bentuknya benar-benar bentuknya shape-nya bentuknya kayak love, itu ada. Oke, tanaman Philodendron ini simple banget. Kenapa? Selama pengalaman saya, mereka bisa tetap struggle dan survive sampai sekarang. Mereka tuh nggak terlalu banyak makan air. Apalagi bagi kalian yang sibuk itu cocok banget. Bahkan saya kadang seminggu atau bahkan 2 minggu sekali untuk siram. Tapi kalian harus perhatikan dulu media tanamnya. Media tanamnya itu dia masih lembab atau enggak. Kalau masih lembab diusahakan jangan disiram. Tapi kalau udah kering, bisa kalian pegang ya, teksturnya beda yang basah sama yang kering, itu bisa kalian siram. Tapi kalau walaupun udah 2 minggu dianya masih tetap humidity-nya masih terjaga, nggak usah disiram, bisa kalian spray aja daunnya. Tanaman-tanaman Philodendron ini salah satu, beberapa jenis yang akan aku bahas itu Philodendron Selum. Contohnya kayak gini, saya juga punya, ada di luar. Dia tuh bentuknya kayak jari gitu, bisa membesar lagi. Terus kedua, Philodendron Mediopictum, atau orang-orang suka sebutnya Philodendron Brazil. Aku nggak ada temennya di sini. Contoh Philodendron. Kayaknya nggak ada. Terus ketiga, aku punya namanya Philodendron Monstera Deliciosa. Ini adalah Philodendron favorit bagi semua orang. Kenapa? Dia tuh famous banget. Dia bentuknya love, tapi dia sobek-sobek gitu. Dan di setiap yang suka dekorasi rumah, yang suka dengan dekorasi rumah, cocok banget. Itu bentuknya cantik banget dan minimalis banget, membuat suasana rumahnya menjadi lebih enak lah dilihatnya ya. Dan bentuknya unik banget. Saya juga punya contohnya, ada di sebelah situ, tapi karena jauh ada di sini. Oke. Terakhir, aku punya contohnya juga untuk jenis Philodendron adalah Philodendron obliqua atau enggak janda bolong. Gambarnya kayak di sini, atau saya punya contohnya yang dekat di belakang saya. Philodendron obliqua atau janda bolong, dia teksturnya unik juga kan. Dia tuh bolong-bolong gitu daunnya. Ini bukan dari manusia loh, Tuhan yang ciptakan. Dulu ini aku pelihara udah setahunan ya, masih cuma punya 3 helai, dan sekarang ya alhamdulillah subur. Dan ini bisa nanti kita iniin lagi, anakin lagi. Tapi nanti di video berikutnya mungkin aku akan bahas soal Philodendron obliqua atau janda bolong. Untuk Philodendron juga macam-macam harganya teman-teman, dari harga yang paling mahal sampai harga yang biasa-biasa aja. Jadi untuk saran aku sih,
kalau bisa sesuaikan dengan budget, jangan beli yang langsung mahal-mahal, sayang. Kenapa? Kalau kalian yang belum punya experience yang terlalu baik, takutnya nanti tidak terawat dan mati, kan sayang juga. Jadi lebih baik carinya yang sesuai budget, yang benar-benar kalian suka juga bentuknya. Untuk tanaman yang kedua, kita masuk ke tanaman photos atau tanaman sirih-sirihan. Nah, ini tanaman yang paling banyak diminati juga. Karena kenapa? Untuk para indoor plants, tanaman sirih-sirihan ini sangat bermanfaat juga untuk menyerap polutan. Dan juga mereka paling bandel dan paling gampang dan paling gak ribet. Ini tuh idola banget. Tanaman sirih-sirihan itu banyak macamnya juga. Ada sirih marble, ada sirih merah, ada sirih silver kayak gini, ada sirih neon kayak gini. Kalau yang aku contohnya yang ada di atas ini nih, kalian bisa lihat. Nah itu, ini jenis sirih marble. Ini aku udah pelihara sekitar 1 tahunan. Dia nggak begitu ribet, dia nggak butuh banyak asupan air. Cuman ya tetap ya, se-indoor-indoornya tanaman indoor plant, mereka dalam seminggu kudu dan wajib mungkin 2 atau 3 hari di rolling ke depan, di rolling keluar untuk mereka fotosintesis kena matahari. Itu wajib banget, karena kesian tanaman juga butuh makan makannya dari sinar matahari. Tanaman ketiga itu tanaman yang paling banyak banget dan gampang banget dicari dan gampang banget ditemuin, itu tanaman lili perdamaian atau tanaman peace lily. Bentuknya kayak gini. Dia cantik banget, apalagi kalau dalam masa berbunga. Bunganya itu warna putih. Dan itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya di Wikipedia dan NASA ada risetnya. Dia bisa nyerap polutan dan bisa nyerap asap rokok. Bagi kalian punyanya keluarga yang rokok, entah itu om atau kakak atau siapa, taruh peace lily di ruang tengah atau ruang tamu, itu dia bisa nyerap asap rokoknya dan dia nanti keluarin lagi dengan oksigen yang sangat bersih. Hebat kan peace lily? Dan dia juga nggak ribet. Aku juga pelihara peace lily mungkin seminggu sekali lah kadar airnya. Berikutnya tanaman keempat, kita punya tanaman sansevieria atau enggak lidah mertua. Tanaman legendaris orang tua. Dari kecil sampai kita besar, kita selalu melihat tanaman ini, dan ternyata tanaman ini hits lagi, booming lagi, apalagi semenjak ada pandemi ya. Karena emang bener-bener manfaatnya untuk nyerap polutan itu kebukti. Dan paling kuat banget di antara yang lain, karena kenapa? Mau kena air banyak, mau kering banget, dia masih tetap survive. Dan cara memperbanyaknya juga gampang banget. Dari kalian tahu nih, dia tuh bentuknya panjang-panjang. Nanti kalian tinggal gunting bagian atasnya, terus kalian bisa langsung tancapin ke media tanam, bisa kalian langsung masukin ke media tanam, ataupun kalian taruh di air, nanti dia keluar akar, masukin ke media tanam. Nanti selang nggak berapa lama langsung banyak. Dia cepat banget dan tahan banting. Tanaman-tanaman kayak gitu tuh cocok banget untuk pemula. Yang kelima, aku punya tanaman kaktus. Tanaman kaktus atau cacti ini yang paling juga diminati dan difavoritin banyak orang, baik orang awam, orang profesional, para semuanya deh pasti suka. Melihat dari bentuknya unik-unik, warna-warni juga. Kalau dibilang sih kaktus itu bagi para penggemar tanaman adalah Pokemonnya tanaman. Kenapa? Dia punya banyak shape-nya. Dari yang kecil, unyu, imut-imut yang kayak kelinci lah. Ada yang bener-bener huge, ada yang bener-bener gede banget. Itu kaktus. Dan kaktus juga ada banyak variannya, nggak bisa aku jelasin sekarang karena tuh banyak banget pastinya. Dan harganya pun dari yang paling high level sampai yang biasa aja ada. Dan aku saranin bagi kalian mau pelihara kaktus, carinya yang biasa-biasa dulu aja. Karena saya dulu juga sebelum saya pencinta tanaman daun, tanaman hijau, saya pencinta kaktus awalnya. Dari kaktus yang begini begitu, berbagai macam bentuk saya udah pernah pelihara, dan mungkin kurang experience dan kurang mengerti perawatannya, cuma sekedar suka doang awal-awalnya kan kayak gitu ya. Lama-lama kenapa dia kok menciut,
menguning, membusuk, dan akhirnya mati, nggak bisa diselamatin dan sayang juga gitu. Jadi aku harap kalian kalau milih kaktus ya pilihlah yang biasa-biasa dulu, yang memang lucu tapi biasa aja dulu harganya. Takutnya nanti sakit hati kalau gagal peliharanya, karena kaktus itu emang bener-bener walaupun dia indoor plant, kayaknya taruhnya emang harus bener-bener di dekat kaca jendela, karena 80% dia emang bener-bener butuh full sun, sekitar 80-85% dibanding tanaman indoor yang lain yang aku jelasin saat ini. Tapi dia termasuk tanaman indoor juga bisa, tapi cahaya mataharinya lebih banyak dikit dibanding yang lain. Untuk berikutnya tanaman ke-6 itu tanaman-tanaman jenis sukulen. Ini sahabat ataupun saudaraan sama kaktus. Cuman bedanya kalau sukulen itu nggak sebanyak duri seperti kaktus. Mungkin itu ya yang bisa aku jelasin saat ini. Kalau sukulen dia tuh menyimpan cadangan makanannya di batang maupun di daun, dan daunnya tuh tebel-tebel gitu, gendut-gendut, dan isinya ada airnya. Itu tanaman sukulen, ciri-ciri tanaman sukulen. Contohnya apa aja sih tanaman sukulen itu? Ada aloe vera atau lidah buaya. Ini gambarnya, pasti tahu dong. Bagus banget buat rambut juga, untuk maskeran juga bagus. Terus ada haworthia. Ini lucu banget kan bentuknya. Ini tuh adiknya lidah buaya lah ya, tapi versi modernnya. Dia punya motif dan degradasi warna yang cukup menarik, kayak zebra gitu, dan dia cantik banget, dan dia minimalis banget kalau kalian taruh di meja ruang tamu, meja belajar, atau meja kantor, itu cukup lucu banget. Dan ketiga itu ada tanaman sukulen Echeveria. Kalian pasti tahu dong Echeveria. Kalau yang nggak tahu, bentuknya kayak gini, semi mawar ya, bergerombol gitu, kayak mawar, dan punya aneka warna juga. Dan Echeveria juga ini macam-macam juga harganya, dari harga yang paling high level sampai yang biasa aja juga ada. Jadi aku saranin kalau mau beli atau mau adopsi yang pertama, belinya yang biasa-biasa dulu aja. Kalau kalian udah nanti ahli, kalian udah bisa tahu dan udah paham cara treatment mereka, baru kalian bisa masuk ke stage berikutnya. Oke, tanaman terakhir yang tadi kan tanaman philodendron, tanaman sirih, tanaman peace lily, terus tanaman sansevieria, kaktus, terus sukulen. Tanaman terakhir favorit aku juga ini adalah tanaman karet kebo, tanaman impian aku yang belum kesampaian sampai sekarang. Tanaman karet kebo atau rubber plant, bentuknya kayak gini, keren banget ini tanaman, dan dia juga tahan banting, bandel banget. Dan yang paling unik dari rubber plant itu adalah motif daunnya. Daun yang tebal lebar itu berbagai macam motifnya, ada yang bentuknya kayak army kayak gini, keren banget kan. Dan dia cocok banget buat dekorasi bagian indoor ruangan teman-teman. Oke, cukup sekian. Udah aku kasih beberapa clue jenis tanaman yang cocok buat para newbie, pemula, pejuang go green, dan let's do it simple go green di sini di Bandung. Oh my god. 7 tanaman indoor ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kalian bisa langsung praktekin apakah sukses atau enggak. Yang pasti satu, segimanapun tanaman indoor, mereka butuh matahari, dan lihat kelembaban dari media tanam kalian, media tanamnya tanaman kalian. Kalau masih lembab atau masih basah, diusahakan jangan disiram lagi gitu. Dan tetap mereka butuh fotosintesis, jadi tetap harus ada rolling di luar ruangan. Ya, cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Makasih udah nonton video pertama aku ini yang masih balelo soal tanaman. Tapi kita akan tetap sharing bareng-bareng soal tanaman. Kalian punya masukan, info tentang tanaman juga boleh. Kita akan berbagi cerita tentang pengalaman merawat tanaman. Salam semuanya, salam sehat, salam bahagia. See ya.